Selamat pagi adik-adik. Pagi hari ini kembali lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Hari ini bersama dengan kakak Audrey, kita akan bersama-sama memahami isi cerita dari bacaan yang telah kita baca, Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Seperti yang tadi sudah kita baca, Rasul Paulus menjadi tokoh dalam cerita ini. Diceritakan bahwa Rasul Paulus berkunjung ke kota Efesus. Adik-adik tahu nggak kota Efesus itu di mana? Coba boleh dilihat peta dunia. Sekarang coba cari negara Turki. Ya, benar. Disitulah kota Efesus saat ini. Pada waktu itu, kota Efesus terkenal dengan pusat ekonominya. Banyak orang yang berdagang di sepanjang lembah sungai di kota Efesus. Kota ini juga terkenal dengan teaternya yang sangat besar dan mampu menampung puluhan ribu orang. Dalam perjalanannya di kota Efesus, Paulus menemukan berbagai macam rintangan dalam penyebaran firman Tuhan. Ada saja orang-orang yang tidak suka dengan pemberitaan dari Rasul Paulus mengenai Tuhan dan Roh Kudus, roh penyertaan yang dikirim Tuhan kepada kita untuk membantu dan menuntun kita menjalani kehidupan yang benar di mata Tuhan. Namun, apakah Paulus menyerah dan pergi? Tentu saja tidak. Paulus terus berjuang untuk menyebarkan ajaran Tuhan. Ia tetap berani dan semangat untuk memberitakan kabar baik tentang Tuhan. Paulus menginginkan agar Injil dapat diberitakan di seluruh dunia. Siapa yang tahu Injil itu apa? Injil adalah kabar baik tentang Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosa. Ya, Paulus menyebarkan kabar tersebut sampai ke penjuru dunia. Hingga akhirnya kabar tersebut bisa kita terima sampai saat ini dan kita dengar. Sehingga kita pun menjadi anak-anak Tuhan yang percaya akan kabar baik itu. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima Injil tersebut juga mempunyai tanggung jawab untuk meneruskan kabar baik itu. Jangan takut untuk selalu memberitakan yang benar. Misalnya, ketika ada teman kita yang melakukan kesalahan, kita yang melihat hal tersebut terkadang merasa marah dan ingin menegur dengan kasar. Tetapi ingat, Paulus saja dengan sabar mau menceritakan kabar baik kepada orang-orang yang membencinya atau menghujatnya. Oleh karena itu, kita juga harus sabar. Jangan cepat marah ketika kita melihat teman kita melakukan kesalahan. Ingatkan dengan kata-kata yang baik, supaya teman kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Ingat ya, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang telah menerima kabar baik. Kabar baik berupa Injil yang menceritakan tentang keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan. Sekian cerita dari kakak. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi ceritanya tentang apa ya Kak Ocha? Ceritanya tentang Rasul Paulus yang menceritakan tentang Tuhan Yesus ke orang-orang di Efesus. Karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, maka kita harus membagikannya ke semua orang. Mari kita nyatakan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 199, Ku Suka Menuturkan.
Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita menyanyi dari Kidung Ceria 256 bait 1 dan 2, Hidup Kita Yang Benar. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Tadi kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati persembahan kami. Dan kiranya persembahan yang sudah kami berikan dapat berguna untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebelum kita mengakhiri Impa di pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 206 bait 1 dan 4, Kita Harus Membawa Berita. Kita
semuanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di siang hari ini kami sudah selesai mengikuti IMPA di rumah. Tuhan Yesus, ajari kami agar selalu taat pada firman Tuhan dan mau membagikan cerita tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman kami dan orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi Mama dan Papa yang sudah setia menemani kami untuk mengikuti IMPA di rumah. Berkati dan berikan kesehatan bagi Mama dan Papa sehingga Mama dan Papa terus dapat mendampingi kami di setiap minggunya. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi kakak-kakak layan yang sudah menyiapkan IMPA di rumah. Berikan kesehatan juga bagi kakak-kakak layan agar dapat terus semangat untuk mengikuti dan mau menyiapkan IMPA bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati teman-teman kami walaupun kami sedang berjauhan karena adanya pandemi COVID-19, tapi kami selalu yakin bahwa Tuhan selalu menyertai teman-teman kami dan kami juga dimanapun kami berada. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya padamu, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jangan